Dalam berbagai kesempatan, cagup-cawagup yang diusung Partai Golkar dan PDI Perjuangan, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi menyatakan akan membawa 12 program unggulan untuk masyarakat Banten. Di antaranya memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah untuk wilayah Banten Utara dan Selatan. Tidak hanya itu, pasangan ini juga akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak di wilayah Pandeglang, Tangerang Raya, bahkan Kabupaten Serang. Ya, jadi antara Banten Utara dan Selatan. Kalau di Utara tentu yang prioritas adalah akses terhadap pendidikan dan kesehatan, terutama di Tangerang Raya dan sebagian Kabupaten Serang. Tapi untuk di daerah Pandeglang dan sekitarnya itu infrastruktur jalan harus bisa. Jadi kita akan fokus di situ dan tentu juga yang lainnya tidak kita lupakan. Apalagi mengenai angka pengangguran yang harus kita selesaikan, tentu dengan kualitas pendidikan yang itu kan harus sama merata semuanya. Tentunya baik di daerah Utara maupun juga di daerah Selatan. Sementara itu, pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusumah menawarkan skala prioritas membangun Banten dimulai dari infrastruktur yang merata agar tidak terjadi ketimpangan. Karena selama ini berpuluh tahun di wilayah Pandeglang dan Lebak membutuhkan skala prioritas pembangunan baik infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan akses pendidikan yang mudah. Indeks pembangunan manusia menjadi penting, bukan berarti pembangunan infrastruktur, bangunan, dan lain-lain itu tidak penting. Tapi dengan membangun sebuah sumber daya manusia yang baik, berkualitas, sehat, insya Allah Provinsi Banten bisa akan maju. Nah, pembangunan ini tidak melulu berupa pembangunan fisik. Kita juga harus mengutamakan pembangunan non-fisiknya, yaitu pembangunan manusianya. Seperti yang kita nyanyikan bersama-sama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sejumlah lembaga survei, satu di antaranya Lembaga Survei Indonesia atau LSI, merilis hasil survei yang dilakukan pada 27 Juli hingga 4 Agustus 2024 dengan sampel sebanyak 800 orang dengan tingkat kesalahan 3,3%. Hasilnya, jika disimulasikan head-to-head antara Andra Soni Dimyati Natakusumah melawan Airin Rahmidiani, Aden Sumardi, data elektabilitas Airin mencapai 73,7%. Sementara itu, elektabilitas Andra Dimyati berada pada kisaran 12,2%, sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 14,1%. Apakah Andra Soni Dimyati Natakusumah bisa memenangkan Pilkada Gubernur Banten yang didukung oleh 8 partai parlemen, ataukah sebaliknya pasangan Airin Ade yang justru menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2024-2029? Tim Liputan CNN Indonesia. Pilgub Banten menjadi salah satu kontestasi yang menarik perhatian publik pada gelaran Pilkada Serentak 2024. Selain karena hanya terdapat 2 paslon saja, namun juga soal peta kekuatannya. Jika Airin Ade lebih unggul elektabilitas dalam survei, Andra Dimyati tampaknya juga pede dengan komposisi koalisi besarnya, yakni mayoritas kursi di DPRD Banten. Lalu apakah modal koalisi besar ini sudah cukup bagi sang cagup yaitu Andra Soni, atau adakah strategi meningkatkan elektabilitas di sisa 2 bulan sebelum coblosan pada akhir November mendatang? Dan untuk menjawabnya langsung saja akan saya tanyakan kepada Cagup Koalisi Banten Maju Andra Soni. Pak Andra, selamat malam, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja, ini saya mencuplik apa yang kemudian survei Lembaga Survei Indonesia pada pertengahan Agustus, survei Anda secara personal hanya 10%, tapi ketika dipasangkan dengan Pak Dimyati adalah 12,2. Juli ya? Itu Agustus, pertengahan Agustus. Siap. Jadi artinya ini bagaimana? Kami publik akhirnya membaca satu kekuatan besar, tapi elektabilitas masih jauh banget nih rasanya, Pak. Ya, insya Allah ya, kami sedang berusaha melakukan konsolidasi, tentu dengan sistem partai politik yang ada di Indonesia, pengaruh dan kekuatan partai politik itu menjadi salah satu sumber kekuatan. Tentu pilkada merupakan hal yang berbeda dengan pileg, namun saat konsolidasi kekuatan tersebut bisa kita maksimalkan, dan kemudian kita juga melakukan konsolidasi bersama dengan rakyat, insya Allah banyak hal yang bisa terjadi ke depan. Dan menurut saya survei merupakan bagian penting menjadi salah satu evaluasi apa yang telah kita kerjakan. Jadi survei itu bukan meramal apa yang akan terjadi di depan, tapi survei itu adalah mengevaluasi apa yang telah dikerjakan oleh masing-masing calon. Jadi sebetulnya dengan angka yang ada saat ini 10 untuk personal, 12 adalah
elektabilitas pasangan begitu ya. Iya, Ini akan Anda dongkrak, itu yang menjadi PR Anda, atau menurut Anda mesin partai 8 partai politik parlemen ini sudah cukup, Pak Andri? Banyak hal yang harus kita kerjakan dan sejujurnya pengalaman-pengalaman pilkada-pilkada terdahulu bisa menjadi contoh bagi kita bahwa dulu juga di Jawa Tengah ada salah satu kandidat itu surveinya sangat rendah untuk melawan incumbent dan dalam kontestasi beliau menjadi pemenang. Begitu juga di DKI Jakarta, NTB dan beberapa wilayah lain. Dan kami punya keyakinan karena keyakinan itu didasari oleh kekuatan partai politik dan tentu juga isu-isu yang kita bawa. Oke, tapi untuk Banten sendiri itu biasa terjadi kalau Jakarta oke lah dengan pola yang siapa calon yang last minute biasanya walaupun kemudian elektabilitasnya kecil itu biasanya akan jadi. Nah di Banten juga seperti itu kah? Pernah Kemudian terjadi 2017 Pak Rano Karno itu dikalahkan dengan posisi starting 68%. Oke. Dan bisa dikalahkan oleh Pak Wahidin Halim dan Andika pada saat itu. Dan dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten hanya dimenangi 2 kabupaten kota oleh kandidat yang unggul saat itu. Artinya Provinsi Banten juga pernah mengalami kandidat yang dengan tingkat elektabilitas rendah dan kemudian ada upaya-upaya bersama karena koalisinya juga besar saat itu dan alhamdulillah memenangkan. Dan kami punya keyakinan itulah yang membuat partai pengusung mengajukan kami sebagai kandidat calon. Oke, ini yang menarik juga. Anda sudah mengatakan koalisi yang besar begitu ya. Koalisi Banten Maju yang mengusung Anda ini 8 partai parlemen, artinya ada 72 kursi cukup mayoritas, hampir 3/4 begitu. Artinya seberapa ini kemudian menjadi modal begitu? Atau kemudian perginya Golkar, kemudian Bu Airin maju sendiri ini kehilangan besar bagi koalisi Anda? Ya dari awal kan memang kami telah menyampaikan akan mencalonkan diri setelah komunikasi-komunikasi yang kami bangun sebelumnya tidak menemukan titik temu. Tentu kita menghormati kedaulatan masing-masing partai dan kita menghormati keputusan Golkar dan kita juga menghargai dan menyambut baik keputusan partai-partai lain bersama dengan kita. Tentu upaya-upaya dalam pemenangan ini akan dilakukan secara bersama-sama. Bahwa kemudian gabungan partai politik merupakan salah satu bagian dari upaya pemenangan, tapi kita tidak bisa melupakan bahwa pada ujungnya adalah rakyat yang memilih. Nah oleh karena itu waktu yang tersisa ini ya kami harus bisa menyentuh langsung kepada rakyat apa yang dibutuhkan rakyat di Provinsi Banten dan rasanya apa yang kami tawarkan kepada rakyat mudah-mudahan bisa kami komunikasikan dengan baik dan itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kami nanti. Oke, tapi seberapa khawatir begitu, saya menanyakan personal seorang Andra Soni begitu. Kemudian dengan Bu Airin maju, namanya cukup besar, elektabilitasnya cukup tinggi begitu. Ini pertanyaan personal. Saya tidak pernah khawatir dalam hidup saya. Oke. Saya berangkat dari keluarga yang tidak mampu dan kemudian saya diberi kesempatan, saya bisa bersekolah dan kemudian saya bisa berkarir, saya bisa berkarya dan kemudian saat saya masuk ke politik tentu yang saya perjuangkan adalah nilai-nilai. Nilai apa yang saya perjuangkan? Nilai yang saya pelajari dari Pak Prabowo. Bahwa berjuang tulus untuk kepentingan orang banyak itu merupakan suatu kebanggaan dan alhamdulillah saya merasa bangga menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki Banten. Banten dengan usianya 24 tahun kita punya harapan besar terhadap Banten yang berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta. Kita berharap sebenarnya potensi-potensi yang ada di Banten ini bisa dikembangkan dan kemudian dimanfaatkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Banten, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Maka kami membawa misi, kami membawa visi terkait dengan bagaimana Banten maju dan adil merata. Tentu dengan tagline tidak korupsi. Artinya tidak korupsi ini adalah merupakan komitmen pribadi saya. Komitmen pemimpin. Saya tidak mengarah kepada sekelompok orang, saya tidak mengarah kepada siapapun. Atau itu jadi jualan dan serangan untuk pihak lawan? Saya tidak pernah berpikir itu sebagai sebuah serangan, bahwa saya dididik di Partai Gerindra, diajarkan terkait dengan bagaimana kita untuk tidak korupsi dan jangan pernah mengkhianati rakyat. Dan statement ini saya harus pertegas dari awal bahwa kemudian rakyat nanti bisa menuntut saya, bisa menagih janji saya terkait dengan tidak korupsi. Oke, tapi kenapa kemudian kalau Anda katakan 24 tahun itu masih PR-nya cukup banyak begitu. Mengapa kemudian saya rasa ide seperti yang kemudian Anda sampaikan, adil merata itu kan ya semua pemimpin pada masanya juga pasti ingin begitu. Apa yang kemudian? Ya, artinya dalam perjalanan saya pernah jadi anggota DPRD selama 5 tahun, ketua DPRD selama 5 tahun. Dalam dengan proses sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, saya ikut serta dalam menyusun rencana pembangunan, dalam turut serta dalam rancangan peraturan daerah, saya juga turut serta dalam mengawasi kegiatan pemerintahan dan saya turut serta dalam menyusun anggaran.
Tapi dengan kondisi yang saya jalankan selama ini, kami tidak punya hak untuk mengeksekusi. Oke. Ya, kami tidak punya hak untuk membuat sebuah kebijakan. Atau masalah secara makronya apa sih yang kemudian Anda lihat dan menurut Anda ketika Anda menang Anda bisa menyelesaikan itu? Permasalahan utama di Banten itu adalah luas wilayah. Luas wilayah Banten itu 9.000 km persegi. Oke. Kemudian dari 9 wilayah tersebut, kekuatan fiskal masing-masing daerah otonom ini berbeda-beda. Saya bisa sebut Kota Tangerang. Kota Tangerang dengan luas 165 km persegi kurang lebih. Dan kemudian Tangsel dengan kurang lebih 147 km persegi lebih. Berbeda sekali dengan Lebak yang 3.700 km persegi. Oke. Dan kemudian Kabupaten Pandeglang dengan 2.700. Dan kemudian sumber pendapatan asli daerahnya juga berbeda-beda. Dan maksud saya di sini adalah PBB, pajak bumi dan bangunan, Lebak Pandeglang itu nggak mungkin bisa melampaui PBB yang dari Tangsel dan Kota Tangerang. Kemudian pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel dan sebagainya, bahkan retribusi parkir itu nggak ada di Pandeglang di Lebak. Oke. Sehingga fiskalnya berbeda. Jadi maksud Anda ketika Anda menjabat, saya menjadi menjabat, saya harus berlaku adil. Adil itu kan tidak harus sama rata. Oke, baik. Adil itu adalah bahwa Lebak, Pandeglang dan beberapa kabupaten lain itu perlu disupport oleh pemerintah provinsi. Nah, hakikatnya pemerintah provinsi atau gubernur merupakan kepanjangan tangan presiden. Sehingga yang dilakukan adalah program-program nasional yang dibawa ke daerah dan kemudian diimplementasikan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh gubernur. Oke, Dan menarik. menurut saya, seorang pemimpin tugasnya adalah melayani. Dalam rangka melayani, maka pemimpin diberikan kewenangan untuk mengatur. Nah, saat diberikan kewenangan untuk mengatur, itulah keadilan perlu ditegakkan dan kemudian harus ada terjadi Nah, pemerataan. berarti pertanyaannya Pak Andra, kalau kemudian saya katakan di disparitas begitu ya, Ya. Banten bagian selatan dan juga bagian utara yang dekat dengan DKI ini kan artinya jauh berbeda. Betul. Itu yang pertanyaan saya, bagaimana nanti kemudian menggenjot apa yang ada di selatan, sedangkan yang dekat Jakarta ini kita bisa bilang mungkin bisa jadi begitu, karena memang orang-orang yang bekerja di Jakarta tinggalnya di kawasan Tangerang Raya. Tapi jangan langsung jawab Pak Andra, karena kita akan jawab usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan Cagup Banten, Pak Andra Soni. Jadi ini melanjutkan pertanyaan tadi. Ini pertanyaan besar tentunya. Disparitas selatan dan utara cukup jauh. Kalau kemudian utara bisa membangun, inisiatifnya ada, karena ada warganya yang juga dekat Jakarta. Bagaimana kemudian logika itu saya pindahkan ke selatan? Seberapa mungkin itu dilakukan? Sebelum logika itu ditarik, saya mau luruskan dulu bahwa daerah utara ini berkembangnya itu didominasi oleh kegiatan swasta. Kebutuhan Jakarta atas pemukiman itu telah lama itu berpindah kepada wilayah aglomerasinya. Bukan hanya Tangerang Raya, Bekasi dan sebagainya. Nah, Tangerang Raya mendapatkan manfaatnya, yaitu banyak dibangun pengembang-pengembang besar yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Di mana pengembang-pengembang besar tersebut bukan hanya membangun perumahan, tapi juga dia membangun fasilitasnya. Ada mallnya di sana, ada sekolahnya di sana, rumah sakitnya di sana, dan itu secara tidak langsung pasti bermanfaat kepada pendapatan asli daerah. Bahkan kadang-kadang di Sabtu Minggu itu bisa macet juga, karena apa? Semua orang pergi ke mall, semua orang berbelanja, semua orang makan, dan itu mendapatkan pendapatan asli daerah. Betul. Hal tersebut tidak mungkin atau belum terjadi di wilayah Lebak, Pandeglang dan sebagian Kabupaten Serang. Sehingga kita harus punya terobosan. Potensinya kalau di daerah Tangerang Raya selain potensi yang memang dimiliki karena wilayah perumahan, pemukiman, juga ada potensi ekonomi kreatifnya tumbuh di sana. Seni pertunjukan, kemudian kuliner dan sebagainya. Sedangkan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang dan sebagian Serang kita perlu ada upaya-upaya khusus. Artinya potensi yang ada di Kabupaten Serang salah satunya Pantai Anyer, kemudian potensi yang ada di Pandeglang salah satunya Pantai Carita, Ujung Kulon, kemudian Lebak dengan alamnya dan sebagainya itu juga harus kita manfaatkan. Jadi menurut Anda magnetnya adalah soal pariwisata tadi? Yang Selain kemudian pariwisata adalah potensi ketahanan pangan. Ya, kita penduduk Jakarta itu 12 juta lebih. Kemudian Provinsi Banten sendiri itu lebih dari 12 juta. Artinya ada 24 juta sampai dengan 28 juta warga yang membutuhkan pangan. Nah, Provinsi Banten bisa menjadi supplier. Provinsi Banten bisa memanfaatkan potensi tersebut. Tinggal bagaimana kita memberikan akses kepada warga Banten secara keseluruhan terkait dengan infrastrukturnya dan terutama terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya. Karena hari ini IPM kita mengatakan bahwa rata-rata sekolahnya warga Banten itu lebih tinggi dari nasional. Tapi kalau kita zoom satu persatu kabupaten kotanya itu ada ketimpangan. Ada ketimpangan yang luar biasa.
Di Tangerang Selatan itu rata-rata belajarnya sudah lebih dari 11 tahun. Di kota Tangerang kurang lebih sama, di Kabupaten Tangerang lebih rendah. Dan kemudian di Lebak dan Pandeglang itu rata-ratanya kurang dari 7 tahun. Artinya hanya lulus SD, kemudian masuk SMP dan kemudian putus sekolah. Dan hal ini tidak bisa ditunda-tunda. Investasi terkait dengan pendidikan, investasi terkait dengan sumber daya manusia itu harus kita perjuangkan. Dan program nasional dengan memberikan makan bergizi gratis itu harus kita tindak lanjuti bahwa warga Banten harus bersekolah. Kita mungkin bisa menunda pembangunan jalan, tapi kita tidak bisa menunda investasi di pembangunan manusia. Oke, kalau begitu prioritas Anda akan di mana? SDM-nya tadi atau kemudian fasilitas kemudian supaya bisa mengenjot paling tidak logika yang di awal tadi kita bicarakan itu ada di bagian selatan? Saya akan upayakan, saya akan utamakan bagaimana menggratiskan pendidikan di Provinsi Banten agar warga Banten punya kemampuan yang sama atau punya daya saing dan kemudian Provinsi Banten atau khususnya warga Banten memiliki harapan lebih besar lagi. Oke, baik. Oke, Pak Andra, ini saya juga akan mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh peneliti senior BRIN, Lili Romli, yang mengatakan daerah-daerah yang dikuasai dinasti politik, ini konteksnya adalah soal Banten, cenderung lamban dalam pembangunan yang artinya tidak ada kemajuan. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya saya tidak melihat dinastinya, tapi saya melihat faktanya. Faktanya bahwa Provinsi Banten memang terjadi perlambatan. Karena? Ya, menurut Anda? karena ya proses fokus pembangunannya. Kalau hanya fokus kepada pembangunan fisiknya tanpa membangun manusianya, itu menurut saya sebuah keteledoran. Karena Singapura kita contohkan, sebuah negara yang tidak memiliki apa-apa, tapi dia fokus kepada sumber daya manusianya. Dan saya meyakini saat kita fokus kepada sumber daya manusianya, kita insya Allah akan bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Provinsi Banten. Nah, dengan luasnya Banten yang disebutkan tadi, yang kemudian itu menjadi hambatan pula untuk pembangunan hari ini, begitu. Bagaimana kami publik juga mencerna bahwa rencana Anda itu bisa dilakukan? Provinsi begitu? Banten dengan APBD kurang lebih hampir 13 triliun. Provinsi Banten kalau kita ibaratkan dalam pemerintahan yang paling kecil, atau dalam organisasi kemasyarakatan yang paling kecil, itu ada RT, RW. RT kita anggap kabupaten kota, dia langsung mengurus masyarakatnya. RW dia koordinatornya. Nah ke depan, Provinsi Banten atau Gubernur Banten itu harus menjadi koordinator, menjadi pengayom, menjadi penyambung antara kepentingan pemerintah pusat dengan kepentingan daerah, dan kemudian bisa menjadi bagian penengah atau bagian pemacu atau pemicu pemerataan. Jadi maksud Anda yang selama ini tidak menjadi jembatan? Tidak, bahkan bersaing. Oke. Ya, karena bersaing, karena sama-sama merasa dipilih oleh rakyat. Dan ke depan saya sebagai Gubernur Banten adalah milik Banten. Artinya saya akan bekerja untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Banten. Potensi di perkotaan, potensi di desa. Bahkan lebih dari 70% pemerintahan di Provinsi Banten adalah pemerintahan desa. Yang selama ini belum kita maksimalkan, bahkan infrastruktur di desanya masih sangat lemah. Konektivitas antar desa juga masih sangat lemah. Dan ini perlu kita perkuat. Potensi-potensi yang ada di di desa itu harus kita perkuat. Dan menurut saya kemakmuran itu tidak melulu ada di kota. Kemakmuran juga bisa kita dapatkan di desa. Orang butuh pangan, orang butuh hiburan, orang butuh wisata. Banten ini lengkap. Dia punya samudera, dia punya laut, dia punya pantai, dia punya gunung. Dia punya kota, dia punya desa. Tinggal bagaimana seorang pemimpin di Provinsi Banten ke depan bisa menjadi koordinator, bisa menjadi narahubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Karena membangun Provinsi Banten hanya dengan mengandalkan PAD tanpa bantuan pemerintah pusat, saya rasa percepatan pembangunannya tidak akan terjadi. Dan hari ini masih kurang? Menurut saya ini penting. Kenapa penting? Banten itu pintu masuknya Indonesia. Jadi keberhasilan pemerintah Republik Indonesia ke depan itu salah satunya adalah terlihat dari Banten. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang jauh dari Jakarta kalau permasalahan yang ada di Provinsi Banten belum bisa selesaikan? Kenapa kemudian ini pertanyaan saya juga, kenapa kemudian itu tidak bisa dilakukan walaupun itu dekat dengan Jakarta? Artinya ya Tangerang Raya saja yang kemudian dekat dengan Jakarta. Karena tadi ya kan peran swastanya luar biasa. Peran swasta luar biasa dan itu menjadi prestasi kepala daerahnya. Padahal kalau kita mau jujur, banyak jalan yang dibangun di Tangerang Raya itu dibangun oleh swasta. Bahkan sampai hari ini belum diserah terimakan. Artinya kalau belum diserah terimakan perawatannya dan sebagainya itu masih menjadi tanggung jawab pengembang. Dan rata-rata pengembangnya juga belum mau menyerah terimakan karena khawatir nanti tidak bisa terus dengan baik. Dan bagi saya, ya ini adalah sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Tangerang Raya. Yang perlu kita, bukan berarti kita harus iri dengan Tangerang Raya. Saya orang Tangerang, saya tinggal di Tangerang. Tapi justru kita punya kepentingan lebih besar lagi supaya yang nanti muncul indeks pembangunan manusianya tidak lagi rata-rata itu.
Ya, yang muncul itu adalah warga yang ada di selatan, warga yang di utara sama-sama mendapatkan haknya untuk pendidikan. Hari ini permasalahan pendidikan, tidak semua warga Banten bisa mendapatkan pendidikan gratis. Yang gratis itu adalah baru SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten secara keseluruhan, karena itu merupakan kewenangan Provinsi Banten. Ke depan saya ingin yang di swasta pun gratis. Kenapa? Yang sekolah di swasta, yang sekolah di negeri merupakan anak Banten. Mereka harus berkeadilan, harus mendapatkan hak yang sama. Itu yang akan saya lakukan. Tapi artinya Anda juga harus berkomunikasi dengan pihak swasta yang ada di situ kan? Artinya? Tentu, ini kan kolaborasi, ya kan? Ini pentahelix, artinya semua ada unsur-unsur yang terlibat. Dan swasta kita harus mengapresiasi bahwa selama ini salah satu proses pendidikan di Provinsi Banten banyak dibantu swasta. Karena daya tampung sekolah negeri di Banten itu masih sangat terbatas, khususnya di Tangerang Raya. Permasalahan Tangerang Raya itu setiap PPDB, penerimaan peserta didik baru selalu bermasalah. Masih terjadi sogok menyogok, masih terjadi anak-anak yang memang secara zonasi dekat dari rumah tapi justru tidak tertampung, masih terjadi afirmasi, jalur afirmasi yang seharusnya anak-anak yang tidak mampu tapi justru anak-anak yang mampu, masih terjadi jalur prestasi, anak-anak yang betul-betul berprestasi itu tidak bisa masuk. Nah, solusi sekolah gratis untuk SMA, SMK dan madrasah aliyah ini merupakan solusi terkait dengan bagaimana kita tidak memutus satu generasi. Karena kalau kita menunda setahun saja, berarti anak yang lulus SMP dia tidak bisa langsung SMA. Oke, Pak, ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Kalau kita melihat secara lebih makro lagi begitu ya, ketika Anda mengatakan banyak terobosan dan kemudian apa yang akan Anda lakukan nantinya, tapi kemudian saya mencoba flashback begitu. Pak Dimyati kemudian itu lama di Pandeglang, kemudian keluarga Jebay juga ada di Lebak begitu. Tapi kemudian selatanlah yang kemudian juga masih menjadi PR. Bagaimana kami publik bisa yakin bahwa yang mereka pegang itu nanti akan ada di provinsi dan itu bisa dilakukan perubahan seperti yang Anda katakan tadi. Kita mulai dari seorang terpelajar harus adil mulai dari pikiran, apalagi perbuatan. Seperti saya sampaikan tadi, Lebak luasnya 3.000 km lebih. Jangan dibandingkan dengan Tangsel, 147 km persegi. Dan kemudian pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang itu tidak lebih dari 400 miliar. Dan itu mereka harus gunakan untuk membangun wilayah seluas tersebut. Disinilah kehadiran provinsi. Tidak lagi provinsi akan memberi bantuan keuangan, tapi provinsi akan memberikan yang namanya specific grant. Apa yang dibutuhkan dibangun di sana? Jalan, kita bangun jalannya. Apa yang dibutuhkan sana? Batukan rumah sakit, kita bangun rumah sakitnya. Sekarang Mas, kalau saya sampaikan, universal health coverage-nya Provinsi Banten, khususnya Lebak dan Pandeglang itu masih sangat rendah. 48%. Sangat rendah berbanding dengan daerah Cilegon, Kota Tangerang, Tangerang Selatan hampir 100%. Artinya fasilitas atau layanan untuk berobat pun Pandeglang dan Lebak itu masih rendah, masih rendah. Dan PAD-nya itu terpotret dari PAD-nya, kekuatan fiskalnya. Nah, inilah perlunya pemerintah Provinsi Banten, uang yang ada di Provinsi Banten yang kita dapatkan dari seluruh masyarakat Banten dengan konsep gotong royong, ya Pancasila kan mengajarkan kita untuk bergotong royong. Mana yang memerlukan kita prioritaskan supaya bisa mengejar, supaya bisa menyetarakan. Jangan lagi kita bercerita tentang soal ketertinggalan Lebak ini telah terpotret oleh Deusdeker, oleh Multatuli. Udah terpotret dulu bahwa ketidakadilan itu terjadi. Nah, hari ini juga terjadi ketidakadilan itu. Jadi ketika, ini terakhir, Pak Andra, ketika memang akan ada prioritas-prioritas daerah yang kemudian Anda samaratakan, kalau saya mengatakan, saya menggunakan frasa itu, apakah yang lain yang memang sudah terbangun begitu apalagi oleh swasta, itu tidak akan menjadi perhatian dari Anda nanti? Jelas, kan saya bilang wilayah Provinsi Banten itu ada perkotaan. Semua potensi yang di perkotaan kita maksimalkan. Wilayah selatan itu adalah perdesaan, kita maksimalkan. Ada pertanian, nggak mungkin kita memaksakan pertanian di Tangerang. Pasti kita akan optimalkan potensi pertanian di Lebak dan Pandeglang. Siapa yang akan mengkonsumsi hasil pertanian di Lebak Pandeglang? Tentu masyarakat perkotaan. Kemana masyarakat kota akan berlibur selain ke pedesaan, ke pantai? Ini kan semuanya simbiosis mutualisme. Artinya sebagai warga Banten kita harus kompak. Sebagai warga Banten kita harus saling mendukung. Potensi-potensi yang ada di Banten, potensi industrinya, kemudian potensi petrokimianya, potensi pariwisatanya, potensi UMKM dan sebagainya, itu mesti kita kembangkan secara bersama-sama. Saya punya keyakinan, keyakinan inilah yang membuat saya bahwa ke depan Banten akan maju. Dengan keyakinan itu tadi ya. Kami publik akan melihat seperti apa. Terima kasih Pak Andra Soni, Cagup Banten telah bergabung sama kami. Terima kasih.
Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.